Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan kwitansi biaya permakanan lansia tahun 2023. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum sudah mengetahui ya, kwitansi yang harus Bapak Ibu buat ada 3, yaitu pertama biaya makan yang saat ini akan kita bahas, yang kedua nanti ya kita akan bahas juga kwitansi ongkos kirim, dan yang ketiga adalah kwitansi BOP. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kwitansi biaya makan. Oke, langsung masuk ke dokumennya. Di sini ada 3 halaman kwitansi biaya makan ini. Halaman pertama berisi, kita mulai dari atas ya Bapak Ibu, tahun anggaran ini sudah sesuai, nomor bukti ini nomor dari Pokmas ya Bapak Ibu. Nanti silakan menyesuaikan, dibuat berdasarkan Pokmas masing-masing, bisa dari nomor urut keluar kwitansi atau nomor surat keluar, sesuaikan saja. Nah, kepadanya ini adalah kepada siapa kwitansi ini diberikan. Kalau untuk biaya makan, karena ini makanan, berarti petugas masak yang membuat makanannya dan yang menerima uangnya. Jadi di sini kepadanya kita masukkan petugas masak. Unit Pokmasnya adalah nama Pokmas Bapak Ibu. Oke, masuk bagian bawah. Di bagian yang sudah terima dari ini sudah sesuai Bapak Ibu, tidak usah diganti, yaitu dari ketua kelompok masyarakat. Nah, bagian ini diisi saja titik-titiknya, kecamatan mana, kabupaten kota mana, provinsi mana. Nah, jumlah uang biaya makan ini adalah total dari jumlah PM yang diberikan per makanan di hari itu, di tanggal itu, dikali 30.000. Misalnya di tanggal 24 Agustus ini, PM yang diberikan makanan sebanyak 48. Berarti 48 dikali 30.000. Nah, saya langsung contohkan. Nah, seperti itu misalnya 1.440.000. Nah, ini jumlahnya. Langsung dituliskan jumlahnya, tidak perlu dirinci-rinci ya Bapak Ibu. Terbilangan nanti sesuaikan saja. Oke, saya coba tuliskan. Oke, untuk pembayarannya ini menyesuaikan kecamatannya dari mana, kabupaten kota, provinsi. Nah, sejumlah 48 paket. Nah, jumlah 48 ini menyesuaikan dengan jumlah lansia yang Bapak Ibu layani di hari itu ya, Bapak Ibu. Misalnya 48 lansia, ya tuliskan 48 paket. Nah, di sini perlu diperhatikan juga, kenapa di sini dituliskannya ada paket makanan, lalu di sini dikalinya 30.000. Nah, karena satu paket makanan itu terdiri dari 2 menu, menu pagi dan menu siang. Seperti yang diketahui sebelumnya, menu pagi dan menu siang itu setiap menunya itu nominal biayanya itu 15.000 sekali makan atau per porsi. Nah, karena di dalam sehari itu ada dua porsi, maka dianggaplah satu paket sama dengan 2 porsi. Jadi tidak perlu lagi jumlah PM Bapak Ibu dikali 2. Cukup 48 paket makanan. Nah, di sininya nanti yang dikali 30.000, bukan dikali 15.000 ya Bapak Ibu. Nah, oke, jumlah paket 48 paket makanan. Ini diisikan saja di mana diterimanya oleh penerima masaknya, tanggalnya menyesuaikan. Sini petugas masak, tanda tangan sama NIK-nya ya Bapak Ibu. Nah, terus di bagian bawah tanda tangan ketua Pokmas. Jangan lupa tiap kali ada tanda tangan ketua Pokmas, maka juga dilengkapi dengan cap Pokmas. Lalu di bagian sebelah kanan tanda tangan bendahara kelompok masyarakat. Nama NIK, nama NIKAS. Oke. Masuk bagian bawah ini tidak perlu dihiraukan ya Bapak, ini sudah format dari kami. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa kwitansi ini sesuai dan sudah lengkap. Nah, oke, untuk halaman 1 kira-kira seperti itu dalam pembuatannya. Nah, kita lanjut ke halaman 2-nya Bapak Ibu. Halaman 2 dari kwitansi biaya makan itu berisi rincian dari menu yang disajikan setiap harinya. Nah, jadi di bagian atas nanti sesuaikan saja Pokmasnya namanya siapa. Nomornya disamakan dengan yang halaman 1, tanggalnya tanggal pembuatan kwitansi ini, tanggal berapa. Misalnya untuk tanggal 24 Agustus ya, tanggal 24 Agustus masukkan. Nah, contoh saja ini. Nah, ini detail barang ini adalah detail dari menu pagi Bapak Ibu tuh apa aja sih isinya. Nah, di sini tertuliskan nasi, ayam, ketiga sayur asam, keempat apel, dan 5 air mineral. Lalu menu siangnya berbeda ya Bapak Ibu. Menu siangnya nasi, daging, sayur sop, pisang, dan air mineral. Nah, di sebelah sininya di bawah bagian indeks ini adalah jumlah dan satuan. Nah, ini samakan saja. Misalnya 48 PM, jumlahnya 48, satuannya 48. Oke, saya ubah biar praktek langsung kita ya.
48. Nah, nilai satuannya karena ini dibagi menjadi menu pagi dan menu siang, maka pengalinya 15.000 bukan 30.000. Seperti yang tadi saya jelaskan di halaman 1, satu paket terdiri dari 2 porsi untuk menu pagi dan menu siang. Makanya di sini dikali 15.000. Nah, ini sudah sesuai Bapak Ibu, tidak usah diganti 30.000, tetap 15.000. Nilai totalnya dikalikan 48 dikali 15.000. Coba saya hitung 48 kali 15.000. 720.000. Nah, di sini pun juga sama ya Bapak Ibu ya. Oke, 720.000. Ini menu pagi ditambah menu siang. Totalnya 720.000 dikali 2. 1440. 1440. Oke, sorry kebanyakan. Seperti ini. Nah, total ini sudah selesai untuk halaman kedua. Di sini tanda tangannya Ketua Pokmas. Jangan lupa cap Pokmas ya Bapak Ibu, nama NIK-nya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu di halaman kedua ini, di bagian detail barang, menu pagi dan menu siang ini. Nah, di menu pagi ini kan tertulis di sini nasi, ayam, sayur asam, apel. Nah, ini harus sinkron atau harus sama dengan foto yang disajikan di halaman ketiganya nanti. Kita turun ke halaman 3 ya Bapak Ibu. Nah, di sini di halaman ketiga ini adalah halaman di mana Bapak Ibu akan mengupload foto menu makan pagi dan makan siang. Nah, makan paginya berbeda dengan makan siang. Berarti nanti misalnya di sini tertuliskan nasi, ayam, sayur asam. Nah, di sini dituliskan nasi ayam sayur asam. Jadi deskripsi penjelasan detail dari menu pagi ini adalah deskripsi dari isi menu di foto yang ada di foto pada bagian menu paginya. Kalau misalnya di bagian sini ya, di menu makan pagi ini isinya nasi, daging, kacang panjang, maka nanti di sininya disesuaikan. Nasi, daging di sini berarti daging. Nah, di sini sayurnya bukan sayur asam, kacang panjang. Nah, maka nanti dituliskan kacang panjang. Jadi detail barang ini harus menyesuaikan dengan foto yang diupload. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan ininya yang foto menyesuaikan dengan ini, tapi penjelasan dari detail inilah yang menyesuaikan fotonya. Dan setiap hari tentunya menu permakanan lansia berbeda-beda. Otomatis Bapak Ibu perlu memperhatikan dalam mengisi detail barang ini, pastikan memang sudah sesuai setiap harinya. Jangan hanya di kopas saja ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Itu halaman kedua. Halaman ketiga seperti tadi saya bilang, dokumentasi menu makan pagi. Yang B-nya, yang kedua dokumentasi menu makan siang. Cukup upload satu foto, foto sampel dari makan pagi di tanggal 24, di tanggal itu saja. Masukin ke sini satu foto, lalu di bawahnya menu makan siangnya. Nah, menu makan siang di tanggal 24 itu apa? Di foto, silahkan masukin ke sini. Cara ngefotonya, foto tempat makannya yang sudah dibuka tentunya untuk memperlihatkan apa sih isi dari menu makannya. Nah, jadi Bapak Ibu buka dulu tutupnya, foto dari jarak dekat, dan pastikan fotonya sudah terlihat jelas. Jadi ada nasi, ada sayur asam, ada daging tadi. Itu harus terlihat jelas di foto itu. Karena nanti akan dicocokkan oleh pemeriksa nanti di bagian sini. Nah, jadi di bagian menu pagi ini, menu siang ini nih akan mereka cocokkan dengan foto yang Bapak Ibu upload di halaman ketiga. Jadi itu yang harus diperhatikan pada menu pada halaman kedua, kwitansi biaya makan. Oke, untuk kwitansi biaya makan sampai di sini saja. Ini penjelasan terkait dengan kwitansi biaya makan hanya ini. Ketika Bapak Ibu sudah membuatnya, mengetiknya di Word lalu di print, silahkan tanda tangan. Karena di sini harus ada tanda tangan basah dan cap Pokmas ya Bapak Ibu. Silahkan ditanda tangan 3 halaman. Setelah selesai lalu di scan. Bisa menggunakan cam scanner, bisa menggunakan scan fotokopian. Silahkan di scan lalu diupload di Sigma website milik Ketua Pokmas. Nah, itulah nanti yang akan Bapak upload setiap hari. Setiap hari akan Bapak Ibu upload kwitansi ini ke Sigma sesuai dengan tanggalnya, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, sampai 1 bulan penuh. Nah, ini begitu pentingnya kwitansi biaya makan dan memang harus diperhatikan ya Bapak Ibu, harus di-upload
agar nanti buku kas harian Pokmas milik Bapak Ibu bisa tersusun dengan benar dan sesuai tentunya nominalnya. Baik, sekian kita akan membahas setelah ini adalah kwitansi biaya operasional. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kwitansi biaya operasional atau BOP. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan ya dana BOP sebesar Rp500.000 setiap bulan yang akan digunakan sebagai dana untuk pengeluaran operasional pendukung dalam pelaksanaan permakanan lansia tahun 2023. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kwitansinya. Di bagian atas sebelah kanan, Bapak Ibu akan mendapati tahun anggaran, nomor bukti, kepada dan unit Pokmas. Ini sama seperti tadi, kwitansi biaya permakanan. Diisikan saja, tahunnya sudah sesuai, nomor buktinya mengikuti penomoran dari Pokmasnya. Silakan Bapak Ibu berkreasi, memberikan nomornya. Yang penting menunjukkan urutan keluarnya kwitansi tersebut. Nah, kepadanya nanti di sini BOP ini kan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dalam menunjang operasional permakanan. Nah, saya beri contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian pulsa. Pembelian pulsa bagi petugas kirim yang mengantar permakanan. Karena petugas kirim membutuhkan pulsa untuk membuka Sixma di HP-nya saat di lapangan. Nah, mereka bisa dibelikan pulsa oleh Bapak Ibu Ketua Pokmas dalam hal menunjang pelaksanaan permakanan. Nah, di sini berarti kepada petugas kirim permakanan. Ini contoh bagi pengeluaran BOP untuk pembelian pulsa bagi petugas kirim. Nah, saya berikan contoh petugas kirim permakanan. Kalau penerimanya misalnya ketua atau bendahara karena mengikuti Zoom yang biasanya kami para PIC lakukan setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu nanti kepadanya silakan tuliskan di sini kepada misalnya mengikuti siapa? Bendahara. Nah, unit Pokmas. Ini unit Pokmas ini nama Pokmasnya. Nah, jadi bendahara yang menerima nanti di sini, bukan petugas kirim. Nanti disesuaikan. Sini bendahara. Nah, ini bendahara. Oke. Nah, ini saya kasih contoh bendahara. Kalau tadi petugas kirim. Nah, sudah diterimanya samakan. Ini sudah sesuai kecamatan, kabupaten, kota, provinsinya. Samakan isi menyesuaikan dengan kabupaten masing-masing, kecamatan masing-masing. Nah, jumlah uangnya ini adalah jumlah real dari pulsa yang diisikan. Misalnya mengisi pulsa 10.000, yuk tuliskanlah Rp10.000. Nah, di sini terbilang tuliskan Rp10.000. Saya isikan saja deh. Nah, untuk pembayarannya, pembelian pulsa HP pada nomor 08595959767676. Nah, ini dia diisikan nomor HP-nya. Nomor HP-nya diisikan di sini. Tujuan pulsa itu dikirim kemana tujuannya. Tuliskan nomornya, lalu keperluannya apa di bawahnya dijelaskan. Untuk paket pulsa dalam rangka mengikuti Zoom setiap minggu. Atau mengikuti Zoom sajalah. Nah, mengikuti Zoom. Nah, bersama PIC permakanan. Kan di sini sesuaikan di mana uangnya diberikan, tanggal berapa. Saya ambil contoh tanggal 24 Agustus ya nanti. Nah, penerima uangnya bendahara. Kalau nanti penerima uang atau HP yang diisiin pulsa dalam milik petugas kirim, maka petugas kirim di sini bukan bendahara. Di atasnya pun juga disesuaikan petugas kirim. Nah, saya ambil contoh ini bendahara ya Bapak Ibu. Nah, di sini namanya tuliskan nama bendahara siapa, NIK-nya, mengetahuinya Ketua Pokmas. Setiap kali ada tanda tangan Ketua Pokmas, jangan lupa cap Pokmas ya Bapak Ibu. Nah, sini masukin namanya, NIK-nya. Nah, sini juga karena memang uang ini dipegang oleh bendahara, jadi tetap bendahara yang memberikan memberikan ke Ketua Pokmas. Jadi alurnya bendahara yang memberikan Ketua Pokmas memberikan ke penerima uangnya. Karena kebetulan di sini bendahara, jadi bendahara juga. Gak apa-apa, karena memang seperti itu. Nama NIK, oke, sudah selesai. Nah, bagian yang ini di bawah ini, keterangan ini tidak usah dihiraukan. Ini adalah format dari kwitansinya. Karena pernah ada yang nanya, Pak, ini kenapa ini diapain, dihapus atau diapa? Enggak, ini tetap seperti itu. Itulah format dari kami. Itu hanya untuk keterangan saja. Oke, nah ini kan contoh pengeluaran BOP dalam hal pembelian pulsa. Nah, masuk ke halaman 2-nya, kami juga memberikan contoh. Nah, di sini halaman 2, contoh pengeluaran biaya BOP, dana BOP untuk
ngeprint dokumen dan membeli ATK. Nah, di sini mohon maaf. Nah, di sini sama ya Bapak Ibu, nomor bukti tahun ini harusnya tahun anggaran. Nah, anggap seperti itu. Nah, Oke, tahun anggaran 2023. Nomor bukti tadi tinggal menyesuaikan ya dengan pokok masing-masing penomorannya. Nah, kepada sekretaris. Nah, di sini saya memberi contoh sekretaris karena sekretaris yang membuat laporan ceritanya. Sekretaris yang membutuhkan pembelian ATK, bertugas membeli ATK. Jadi sekretaris saya tuliskan. Kalau misalnya yang disuruh anggota, misalnya tuliskan di sini anggota saja, tulislah anggota seperti itu. Kemudian pokmasnya, nama pokmasnya. Nah, pada bagian bawahnya sudah terima dari, ini sudah sesuai Bapak Ibu, ketua kelompok masyarakat. Nah, terus kecamatannya menyesuaikan dengan kecamatan masing-masing. Begitu juga kabupaten kota dan provinsi. Nah, jumlah uangnya sih saya tulis 15.000 karena keperluannya untuk ngeprint dokumen yang Bapak Ibu buat setiap hari, dokumen biaya makan. Dan plus kebetulan di tanggal 24 Agustus itu ceritanya si sekretaris ini tuh membeli ATK juga. ATK-nya apa? Cukup dituliskan seperti saja ATK. Misalnya beli lem, beli pulpen, gunting gitu. Nah, ini dituliskan seperti itu. Totalan ini adalah totalan yang tertera di nota pembelanjaan. Oke, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, untuk kwitansi BOP ini harus disertai dengan nota pembelanjaan aslinya dari toko. Misalnya Bapak Ibu tadi kita sudah bahas tentang pembelian pulsa. Nah, pembelian pulsa ini Bapak Ibu membelinya di mana biasanya? Coba. Ada yang di warung kelontong di pinggir jalan, nah di tetangga yang mereka kebetulan jualan pulsa. Nah, itu pakailah nota dari tokonya. Nota pembelian dari tokonya. Nanti tinggal dituliskan kebutuhannya untuk membeli pulsa 10.000. Ini 0859 apa? Pulsa IM3, saya nggak tahu tuh berapa, tapi IM3 lah anggap. Pulsa IM3 sebesar 10.000. Nah, nomornya dituliskan situ untuk nomor bla 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 0859. Tinggal tanda tangan dan nomor HP pemilik counter HP-nya dicantumkan ya Bapak Ibu. Kalau ada capnya itu lebih syukur, silahkan dicap juga nota aslinya. Nah, untuk nota ininya nggak perlu dicap, ini sudah kwitansi bawaan dari kami, cukup ini saja, nanti tinggal cap pokmas saja. Nah, itu untuk pembelian pulsa. Kalau misalnya pembelian ATK, nah nanti di tukang fotokopiannya atau di toko fotokopiannya minta nota. Tadi print dokumen sama beli beberapa pulpen, tip X. Nah, nanti tuh nota seperti biasa saja, nota belanja. Ada cap toko kalau ada, lalu ada tanda tangan dan nama serta nomor telepon pemilik tokonya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kwitansi BOP ini dibuat setiap kali ada transaksi. Jadi bukan hanya terpaku pada tanggal 24, misalnya tanggal 25 print dokumen lagi misalnya. Nah, hanya print dokumen. Oke, print dokumen saja. Misalnya print dokumen berapa? 5.000. Nah, 5.000 di situ. Print dokumen 5.000. Nah, bikin ada lagi apa misalnya? Membeli jilid fotokopi dan jilid laporan misalnya ya Bapak Ibu. Nah, sini 25.000. Nah, jadi nanti kwitansi ini di tanggal 25 ya, jilid laporan. Nah, tanggal 25 nanti ada lagi kwitansi ini. Jadi dibuat sebanyak berapa kali Bapak Ibu kwitansi bertransaksi dalam hal pengeluaran BOP ini. Nah, bedanya dengan biaya permakanan. Kalau biaya makan itu kan dibuat cukup satu hari satu kali. Nah, tapi kalau BOP dalam satu hari misalnya Bapak Ibu bertransaksi di toko yang berbeda, bertransaksi misalnya toko pertama toko fotokopian, toko kedua lalu BOP-nya Bapak Ibu kebetulan ngebeli keranjang buat bawa makanan. Nah, itu kan beda toko, otomatis beda kwitansinya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam sehari bisa mengupload lebih dari satu kwitansi BOP sesuai dengan transaksinya. Bisa jadi juga dalam satu hari nggak ada transaksi sama sekali, bisa. Jadi tidak selalu menuntut harus ada transaksi setiap hari dan harus cuma satu, nggak.
Nah, kalau bedanya dengan biaya makan, kwitansi biaya makan itu harus setiap hari dan satu kwitansi saja untuk biaya makan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk BOP ini selain untuk tadi pulsa, pulsa untuk petugas kirim maupun pulsa untuk pengurus dalam mengikuti Zoom juga bisa dibelikan untuk pengeluaran bensin. Bensin juga bisa. Contoh formatnya seperti apa nanti tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu, nggak perlu dibuat lagi. Nah di sini aja nanti ganti saja formatnya, nanti akan saya kirim. Jadi sini misalnya untuk pembayaran bensin transport ke kantor camat. Nah jadi Bapak Ibu pengurus Pokmas itu juga bisa mengajukan rembes lah bahasa kita tuh, atau pembelian bensin untuk transport ke kantor camat, ke kantor desa, ketika Bapak Ibu Ketua Pokmas atau bendara atau sekretaris mengurus administrasi. Biasanya datang ke sana untuk minta tanda tangan camat, oh ada revisi SK Pokmas, ada perubahan, bendaharanya pindah. Nah, otomatis kan SK-nya harus diganti. Bapak Ibu perlu ke kantor camat. Nah, kantor camatnya ini kalau di Kabupaten Sukabumi contohnya ada yang jaraknya itu lumayan 1 jam kantor camatnya dari domisili ketua pokmasnya. Itu kan membutuhkan transport yang tidak sedikit. Itu bisa diklaim, bisa diklaim di BOP ini. Asalkan pesan saya untuk pengeluaran ini tuh sesuai peruntukannya, itu yang pertama, dan yang kedua adalah wajar. Nah, jadi beli bensin sebanyak, misalnya motornya motor gede, tangki gede, bisa muat 50.000 bensinnya. Nah, tapi untuk pembelian untuk kebutuhan ke kantor camat kan jaraknya cuma 30 menit. Nah, itu kalau dibelikan 50.000 kan terlihat tidak wajar. Itu kan juga jadi pertanyaan nanti oleh pemeriksa. Jadi tetap asas kewajarannya, asas kepatutannya tetap diperhatikan ya Bapak Ibu, dan juga peruntukannya sesuai. Karena ada beberapa contoh kasus di pelaksanaan permakanan sebelumnya, ada Pokmas yang menggunakan biaya permakanan, dana yang diperuntukkan untuk biaya makan untuk membeli peralatan BOP operasional, itu tidak sesuai peruntukannya. Akunnya berbeda, otomatis juga tidak bisa diklaim. Karena kita menyebutnya jatah untuk biaya operasional ini hanya 500.000 per bulan. Jadi mohon diperhatikan lagi, jangan sampai kelebihan. Yang ada di nota sini harus sesuai. Jadi Bapak Ibu perlu tuh menghitung setiap bulan pengeluaran BOP kita di tanggal 22 nih, hari ini tanggal 22 nih sudah berapa ratus ribu nih, sisa berapa, itu jangan sampai kelebihan nanti di akhir bulan. Harus pas ya Bapak Ibu, harus pas agar administrasinya baik gitu, harus pas. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan BOP untuk bensin bisa, untuk pulsa, untuk mengikuti Zoom, untuk pengurus bisa, ATK tentu. Nah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya menyesuaikan, dan silahkan berkoordinasi dengan PIC masing-masing dalam hal pembelian kebutuhan ini. Seperti itu, ini sudah sama formatnya tadi, tanda tangan ketua Pokmas, cap Pokmas, bendahara. Nah, seperti itu. Inilah tutorial pembuatan kwitansi BOP. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara pembuatan kwitansi petugas kirim atau upah kirim. Oke, Bapak Ibu, ini penjelasan kwitansi yang terakhir, yang ketiga, yaitu tutorial pembuatan kwitansi petugas kirim atau upah kirim. Nah, jika yang pertama dan kedua tadi kita sudah membahas kwitansi biaya makan, dan yang kedua adalah kwitansi BOP, kali ini kita akan membahas kwitansi upah kirim. Oke, masuk langsung ke bagian kwitansinya. Pada bagian headernya, di bagian atas, tadi seperti di awal saya jelaskan ya Bapak Ibu, menyesuaikan. Nah, untuk keperuntukannya kepadanya, karena ini untuk petugas kirim, berarti tuliskanlah petugas kirim. Nah, ini sudah baku ya Bapak Ibu, ini tidak usah dihapus lagi, khusus untuk petugas kirim, karena judulnya adalah kwitansi upah kirim. Nah, bagian bawahnya isinya sudah terima dari ketua Pokmas, ini sudah sesuai. Kecamatan silakan isikan kabupaten, kota, provinsi, sesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, jumlah uang di sini, jumlah uang adalah total dari berapa kali petugas kirim ini mengantar bulan Agustus dikali Rp2.000.
Nah, di sini saya sudah memiliki catatan. Jadi saya punya catatan. Jadi Bapak Ibu harus memiliki catatan. Catatan dalam hal berapa kali sih petugas kirim itu dalam sehari mengantar PM-nya. Kalau Bapak Ibu punya 3 petugas kirim, berarti Bapak Ibu harus punya untuk 3 petugas kirim tersebut berapa kali masing-masing. Pembagiannya seperti apa, jumlah seperti apa, itu nanti pembagiannya di Pokmas Bapak Ibu. Yang penting, saya sarankan Bapak Ibu memiliki catatan berapa jumlah PM yang diantar oleh petugas kirim setiap harinya. Nah, di sini contoh kasus yang di sini adalah saya memiliki 1 petugas kirim dan menyalurkan selama 10 hari kepada 48 PM. Nah, jadi saya tulis di sini totalnya 461 kali. Kok banyak? Karena dia cuma 1 petugas kirim saja. Nah, jadi 461 kali ini dikali 2000. Totalnya 922.000. Inilah yang akan diterima oleh petugas kirimnya setiap akhir bulan. Nah, dan juga ini juga yang perlu diperhatikan khusus untuk kwitansi upah kirim atau petugas kirim ini dibuat di tanggal 31 Agustus atau tanggal terakhir di bulan tersebut. Nah, fungsinya apa? Agar kita sebagai ketua bisa menghitung berapa sih si petugas kirim ini mengantarkan permakanan selama sebulan, berapa kali. Nah, akhirnya kita bisa menemukan jumlah 461 kali. Nah, ini tergantung bervariasi jumlahnya sesuai dengan Pokmas Ibu, Bapak sekalian. Ada yang 5 petugas kirim, nanti PM-nya misalnya 48. Nah, itu kan ada pembagiannya. 1 petugas kirim ngirim 10, 1 petugas kirim ngirim 2 doang, bahkan itu dikalikan sebulan, dikalikan 31 hari. Nah, ini keterangannya upah kirim permakanan ini sudah sesuai isi kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Dan ini ya jumlah tadi sudah saya bilang, saya sebutkan. Silahkan bikin dulu catatannya setiap hari agar bisa terekap setiap bulan di setiap petugas kirimnya. Nah, ini bulan Agustusnya dibunyikan di sini. Oke, ini lokasi penerimaan uang, tanggalnya. Nah, ini tanggal 31 ya Bapak Ibu. Nah, penerima uangnya petugas kirim. Nah, jadi begini. Untuk kwitansi upah kirim atau petugas kirim ini dibikin di tanggal 31 sebanyak berapa? Sebanyak petugas kirim Bapak Ibu miliki di Pokmas Bapak Ibu. Ada yang punya, saya punya contoh kasus dan ini beneran. Ada yang punya 35 petugas kirim. 35 petugas kirim. Nah, itu mereka Pokmas tersebut harus membuat 35 kwitansi ini di tanggal 31. Ya, jadi nanti 35 kwitansi. Nah, ada juga yang punya hanya 1, hanya 2, hanya 5. Nah, itu nanti buatlah 5 kwitansi untuk yang 5 petugas kirim di tanggal 31. Kenapa tanggal 31 yang tadi saya bilang? Agar kita bisa totalin di akhir bulan. Kan baru kelihatan tuh di akhir bulan, oh sebanyak 461 kali. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk ini ya, jumlah ini ya. Dia akan sinkron dengan berapa kali dia mengantar, dikali 2000. Nah, jadi 461 ini dikali 2000 baru ketemulah jumlah 922.000 ini. Oke, tanda tangan seperti biasa, petugas kirim, ketua kelompok masyarakat, nama NIK, jangan lupa sini ada cap ya Bu, Bapak. Cap Pokmas. Oke, nah seperti itu petugas kirim lebih simpel.